Halo siswa-siswi kelas 10, ketemu lagi dengan saya Ibu Anastasia Ninotska dalam pelajaran tentang vektor. Pelajaran ini Ibu bagi dalam dua, ini vektor sesi 1. Berapa jauh pernahkah kalian berwisata ke suatu daerah dan melihat papan penunjuk jalan? Berapa jauh dan kemana arahnya? Saat kalian berada di daerah wisata yang luas dan ingin mendatangi beberapa objek wisata, kalian mungkin menemukan dua jenis petunjuk jalan seperti pada gambar ini. Petunjuk mana yang memberikan kepastian, lokasi, mengapa? Kalian paham bahwa mengetahui jarak dan arah dari suatu lokasi ke lokasi lain merupakan hal yang sangat penting. Pesawat terbang memerlukan kepastian berapa jauh dan ke arah mana apabila berpindah dari suatu lokasi ke lokasi lain. Bukan itu saja, besar dan arah kecepatan juga berubah selama perjalanan. Padatnya lalu lintas udara dan angin juga mempengaruhi gerak pesawat. Pemain bola dapat memperkirakan arahnya tendangan dan kelajuan bola agar bola mencapai rekan setimnya atau gawang bola. Olahraga permainan memerlukan jarak dan arah serta besar dan arah kecepatan. Vektor adalah besaran yang mempunyai besar atau nilai dan arah. Contohnya adalah perpindahan dan kecepatan. Besaran skalar hanya mempunyai besar atau nilai, tidak mempunyai arah. Contoh besaran skalar adalah massa melon 2 kg. Semua bilangan real merupakan skalar, dapat bernilai 0 atau positif atau negatif. Berikut peta konsep vektor dan operasinya. Kita akan belajar tentang vektor dan skalar. Jenis vektor, ada vektor lawan, vektor nol, vektor berkebalikan, vektor ekuivalen. Ada sistem koordinat untuk vektor satuan dan vektor posisi. Lalu terakhir operasi vektor, pengurangan dan penjumlahan vektor, perkalian skalar dengan vektor. Kita akan bereksplorasi dulu. Peta berikut ini menunjukkan prediksi kecepatan gerak lempeng bumi yang ditunjukkan oleh anak panah. Batas-batas lempeng ditandai dengan warna putih. Ukuran 5 cm per tahun diberikan oleh anak panah di bawah sebagai patokan. Lempeng bumi yang bergerak dapat bertemu dengan lempeng bumi lainnya. Pertemuan dua lempeng bumi dapat menyebabkan terjadinya gempa bumi atau tsunami. Menurut kalian, apa manfaat menggambarkan gerak lempeng dengan anak panah pada peta? Gerak lempeng bumi digambarkan dengan anak panah yang memudahkan para ilmuwan untuk memprediksi pertemuan dua lempeng sehingga dapat mengantisipasi bencana yang muncul. Panjang anak panah menunjukkan seberapa cepat lempeng bergerak. Arah anak panah menunjukkan arah gerak. Anak panah merupakan ruas garis berarah yang menyatukan vektor. Makin panjang ruas garisnya, makin besar nilai vektornya. Arah vektor ditunjukkan oleh arah panah. Jadi ini A ke B, A panjang dan arahnya ini ke B. Panjang vektor AB, tanda panah di atas ditulis sebagai ini namanya panjang vektor, ada tanda mutlaknya. Vektor AB juga dapat ditulis dengan menggunakan huruf bercetak tebal sebagai AB besar. Penulisan vektor lainnya dengan menggunakan huruf A kecil atau A ada tanda panah di atas atau A huruf A besar atau A tanda panah di atas. Notasi vektor adalah sebagai berikut. AB tanda panah di atas di mana A adalah pangkal vektor dan titik pangkal, sedangkan B adalah ujung vektor atau titik ujung. Vektor notasi. Panjang vektor AB ditulis sebagai berikut ini. Ulang lagi tulisan kecil yang tadi di atas. Vektor AB juga dapat ditulis menggunakan huruf bercetak tebal sebagai AB. Penulisan vektor lainnya dengan menggunakan satu huruf yaitu A atau ditebalkan hitam atau A tanda vektor arah panah di atas atau A huruf besar atau A tanda panah di atas. Panjang dan arah vektor. Kalian perhatikan vektor CD dengan panjang 4 cm
dan arahnya membentuk sudut 45 derajat dengan horizontal. Kalian dapat menyebutkan vektor CD dengan panjang 4 cm dari arah timur laut jika merujuk pada arah mata angin. Ada juga yang namanya vektor negatif atau vektor lawan. Andi berjalan sejauh 100 meter dengan arah 30 derajat. Kemudian Andi kembali ke posisi semula. Jadi pertama dia pergi nih, terus dia kembali. Nah, kembalinya ini adalah vektor lawan atau vektor negatif. Tanda negatif A adalah vektor lawan dari A. Vektor negatif atau vektor lawan adalah vektor dengan besar sama, tetapi arah berlawanan dengan suatu vektor. Ada yang namanya vektor 0. Gambarnya seperti ini, 0, tanda panah. Vektor 0 adalah vektor dengan panjang 0 dan tidak punya arah tertentu, atau vektor dengan titik pangkal dan ujung yang sama. Vektor 0 dinyatakan dengan titik secara grafis. Berikut ada vektor ekuivalen atau vektor yang sama, seperti CD, EF, dan KL ini. Suatu vektor ekuivalen dengan vektor lain jika mempunyai besar dan arah yang sama dengan vektor lain tersebut. Kita akan masuk dalam materi vektor dan sistem koordinat. Ada 3, 5, 6, 7, 8. 8 pembahasan. Ada vektor berdimensi 2 pada sistem koordinat, komponen-komponen vektor, dan seterusnya. Kita akan lihat satu persatu. Pilot, ada ilustrasi cerita ini. Pesawat terbang melaporkan posisinya selama penerbangan dari satu titik ke titik lain di udara kepada petugas menara pengawas udara. Pilot akan meminta izin jika ingin berubah ketinggian atau dan arah penerbangan, seperti pada gambar ini. Posisi memerlukan kerangka acuan atau sistem koordinat. Sistem koordinat Kartesius dicetuskan oleh René Descartes, ahli matematika berkebangsaan Prancis. Descartes menemukan ketika mengamati lalat merayap di langit-langit rumahnya. Jadi ini lalat dalam bentuk besar ya, pesawat. Sekarang kita lanjut. Vektor berdimensi 2 pada sistem koordinat. Perhatikan sistem koordinat Kartesius berikut. Koordinat titik O, ordinat itu 0,0. Dan Q adalah X, Y. Di sini R ya, Y. Harusnya X, Y ini. Vektor satuan diperlukan untuk menunjukkan bagaimana mencapai titik Q dari 0. I adalah vektor satuan dalam arah X horizontal, I, dan J adalah vektor satuan dalam arah Y vertikal. Vektor satuan mempunyai besar satu satuan, arah horizontal negatif dinyatakan dengan min I, dan arah vertikal negatif dinyatakan dengan min J. Vektor OQ dinyatakan sebagai berikut. OQ sama dengan XI tambah YJ. Panjang vektor berdimensi 2. Vektor dengan dua komponen disebut sebagai vektor berdimensi 2. Panjang vektor sama dengan jarak antara titik pangkal dengan titik ujung. Jarak antara dua titik sama dengan panjang sisi miring dari segitiga siku-siku. Jadi untuk rumus panjang vektor dua komponen atau berdimensi 2 adalah akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Sampai jumpa di penjelasan sesi 2.